kita bakal pakai itu untuk pembelajaran hari ini. Nah, yang membedakan di sini, kalau sebelumnya kita nggak pakai data, di sini kita bakal pakai data namanya iris.csv. Nah, buat teman-teman bisa download juga iris.csv-nya. Ntar buat upload ke Google Colab-nya, bisa klik aja button folder di sebelah kiri. Ntar bisa langsung di drag and drop aja untuk file.csv-nya. Ntar akan muncul warning, terus bisa diabaikan aja. Atau teman-teman juga bisa langsung upload file dari codingan yang dibuat. Ntar dia bakal minta file yang bisa dimasukin. Nah, ntar kalau misalnya aku udah upload, dia tampilannya bakal seperti ini di sebelah kiri. Nah, jadi CSV ini kan file kayak Excel ya. Jadi di Python kita bisa banget manipulasi data seperti apapun yang kita lakukan di Excel pakai menggunakan Python. Nah, tapi kita nggak bisa langsung pakai Python ini. Kita perlu satu package yang namanya Pandas. Nah, jadi Pandas ini itu salah satu package yang sering digunakan untuk ketika kita mau manipulasi Excel dan CSV. Dan sebenarnya masih banyak hal lagi yang bisa kita lakuin pakai Pandas. Kita bisa manipulasi HTML, PDF, dan juga image juga bisa. Cuman buat sekarang kita bakal keep ke materi yang paling pentingnya yaitu manipulasi data Excel. Nah, kalau udah bisa langsung di-run aja. Nah, jadi buat nge-recap materi sebelumnya, buat apa untuk import Pandas ini, teman-teman bisa langsung aja kayak import Pandas gitu. Dan kita langsung import Pandas. Kalau teman-teman ada yang ngikutin dari apa namanya dari lokal environment, teman-teman dia nggak pakai Google Colab tapi pakai mungkin Visual Studio Code, harus dipastikan bahwa Pandas ini itu ada. Jadi buat install Pandasnya sebenarnya simpel. Kita bisa langsung aja kita install Pandas gitu ntar. Nah, ntar kalau misalnya buka dokumentasi, ini dokumentasi Pandas, ini bagus banget buat belajar. Jadi di sini kita bisa langsung baca semua yang dibutuhkannya ada di sini. Nah, buat instalasinya sebenarnya simpel, tinggal masuk ke Visual Studio Code-nya, terus tinggal klik aja di install Pandas. Kalau misalnya ntar di Visual Studio Code, teman-teman bisa masuk ke terminal, terus ketik aja klik install Pandas gitu. Ntar dia bakal otomatis install Pandas. Nah, terus SPD ini sebenarnya alias. Jadi alias ini kalau misalnya kita ada import pandas, buat manggil pandasnya kan biasanya langsung aja kayak pandas dot terus dari sini ada banyak hal gitu dari CSV salah satunya. Nah, ini kan panjang nih. Untuk mempersingkat pandasnya kita bisa ngasih alias SPD gitu. Jadi buat manggil kita nggak perlu keseluruhan, cukup pd dot read CSV. Jadi ntar PD ini tuh bakal nge-reference ke pandas. Nah, ini salah satunya. Dan di pandas sendiri ada banyak yang bisa kita lakuin. Untuk detail lengkapnya itu bisa dicek di ini. Ini tutup nggak nih? Nah, bisa dicek aja di apa namanya API reference Pandas. Ada banyak yang bisa kita lakuin. Nah, jadi pertama kita masuk ke materi. Sebenarnya data frame itu apa sih? Kalau misalnya teman-teman pakai Pandas, pasti kita berurusan yang namanya dua hal, data frame dan series. Jadi data frame ini teman-teman bisa anggap kayak sebuah Excel gitu. Sebuah data yang ada kolom dan ada baris. Di Pandas ini kita sebutnya dengan data frame. Jadi sebuah table yang berisikan row dan columns kita sebutnya sebagai data frame. Nah, kalau kita ambil potongannya doang, kita ambil misalnya satu kolom doang gitu. Nah, satu potongan itu disebutnya dengan series gitu. Jadi kalau misalnya ada satu full, ada rows dan kolom, itu data frame. Tapi kalau kita ambil subpart dari bagiannya itu, disebutnya series. Nah, buat data frame ada dua cara. Ini kita ngebuat, kita belum ngebaca data yang kita masukin air.csv. Cara buat ada dua. Yang paling umum itu kita bisa pakai dictionary yang di sini yang direkomendasikan karena dia lebih simpel dan intuitif dan juga kedua pakai list. Jadi buat recap materi sebelumnya, dictionary dan list ini kan salah satu tipe data lanjutan deh di bahasa pemrograman Python. Sebelumnya kita udah belajar dictionary dan juga list. Nah, kita bisa ubah dictionary dan list ini menjadi yang namanya data frame. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita buat sebuah dictionary namanya di variabel datadik. Nah, kita ngebuat dictionary, ada key-nya itu ABC, dan di mana A, B, sama C ini, dia tuh punya value-nya sebuah list. Di mana value-nya sebuah list itu isinya ada 4 indeks. Jadi kalau misalnya kita di sini sebelum lanjut ke pembuatannya, kita bisa buka dulu aja. Kayak bahwa sebenarnya def dik ini itu ntar kayak gini. Data dik, sorry. Nah, ini adalah sebuah dictionary.
umum kayak yang sebelumnya kita pelajarin. Nah, dari sini kita bisa ubah menjadi data frame dengan cara kita panggil pandasnya melalui pd dot. Jadi ketika kita pd, kita manggil library pandas dan dot data frame. Nah, jadi dari library pandas, kita mau panggil kelas namanya data frame. Dan di mana data frame ini bisa kita masukin parameter itu adalah dia kalau kita buka di API reference. Nah, ini kita manggil di sini pd.dataFrame constructor. Jadi ini kita manggil sebuah kelas sebenarnya. Jadi kalau kita bicara package, kayak teman-teman mungkin familiar sama Pandas, NumPy, TensorFlow atau nggak PyTorch. Itu tuh sebenarnya ada codingan orang udah buat di open ke semua orang bisa akses dan kita manggil codingan mereka. Jadi sebenarnya kalau teman-teman buka di environment masing-masing, kita tuh sebenarnya cuma manggil sebuah kelas dari yang namanya Pandas, nama kelas itu adalah data frame. Nah, kan di minggu lalu kita udah belajar apa itu kelas. Nah, jadi kelas itu adalah salah satu tipe data, kita bisa panggil dan dia menerima parameter namanya data. Tapi dia menerima parameter lain, kayak misalnya index, columns, di type, dan juga copy. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau tahu parameter apa aja yang bisa diterima, sangat direkomendasikan buat buka dokumentasinya. Nah, jadi kalau kita buka, kita panggil kelas data frame, terus kita spesifikin datanya itu adalah dictionary yang kita buat. Nah, maka di sini kita akan ngebuat yang namanya data frame. Nah, jadi yang tabel yang teman-teman lihat ini namanya data frame. Atau sebenarnya cuma tabel kayak row column seperti di Excel gitu kan. Nah, kemudian kita bisa simpan di sebuah variabel misalnya, supaya kita bisa manipulasi. Dan kita bisa menampilkannya menggunakan dua cara. Kita bisa langsung aja tulis variabelnya, dia akan ambilin, atau cara yang kedua kita tulis display. Nah, jadi sini agak unik. Kalau misalnya di Python kan kita biasa sebelum dua workshop terakhir kita pakai print ya, kayak print A, print B, print value gitu untuk menampilkannya sebagai output. Tapi kalau sebagai data frame kita pakai display karena dia bukan agak unik case-nya. Kalau misalnya kita pakai print, dia hasilnya bakal jadi string. Kayak misalnya kayak gini nih. Dia tetap bentuk table, cuman kayak nggak rapi aja kan. Kita lebih prefer kayak bentukannya table asli gitu. Nah, caranya kita bisa pakai display. Nah, jadi kan ini lebih rapi aja itu buat penampilinnya. Nah, ini cara pertama. Cara kedua, kita bisa pakai namanya list. Nah, cuman kalau list, kita agak unik cara penggunaannya. Nah, kalau di list ini, case-nya sama. Kita tinggal panggil aja pandas.dataframe. Datanya kita masukin variabel kita, data list. Tapi bedanya, kita harus masukin kolom ABCD. Nah, ini fungsinya sebenarnya buat apa? Kalau misalnya ini kita hapus, dan kita run, maka dia akan menampilkan data kita 1, 2, 3, 4 benar. Satu row pertama 1, 2, 3, 4, row keduanya 5, 6, 7, 8 benar, dan row terakhirnya adalah 9, 10, 11, 12. Tapi kolomnya adalah by default, karena kita nggak spesifikin, dia bakal auto generate dari angka 0 sampai n gitu. Kebetulan kita ada 4 kolom, berarti kolom kita adalah 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalnya kita mau spesifikin nama kolomnya apa, kita bisa panggil aja parameter kolom dari di sini. Columns, kalau kita baca parameters di dokumentasinya, columns itu dia menerima index atau enggak array like. Array like ini salah satunya adalah list, di mana dia akan mengenerate. Atau by default, dia akan pakai index dari 0 sampai n. Jadi, kalau kita bicara udah package, kita udah bicara kayak Pandas, NumPy, salah satu tempat belajar paling bagus itu di dokumentasinya sendiri. Jadi di dokumentasinya itu dia biasa kalau di maintain dengan bagus, dia tuh udah ngejelasin banyak hal gitu, kayak salah satunya Pandas. Nah, bedanya di sini. Jadi kalau kita pakai dictionary, nama kolomnya itu langsung diambil dari key-nya. Jadi kalau misalnya ini kita ganti di kolom 1 misalnya, terus ini kolom 2 kita run. Nah, nama kolomnya akan keganti kan? Dia bakal menjadi kolom 1 dan kolom 2. Nah, teman-teman kalau misalnya di list, kita nama kolomnya itu dia auto generate, nggak ada. Jadi kita perlu spesifikin di parameternya. Namanya columns sama dengan ABCD gitu. Nah, ini dua cara yang umum digunakan ketika kita mau ubah dari dictionary atau ngalis menjadi sebuah data frame. Nah, berikutnya sini ada kuis. Nah, buat teman-teman yang mungkin familiar, kan sebelumnya kita biasa ada Kahoot ya. Buat materi workshop kali ini kita nggak pakai Kahoot,
karena materinya cukup lumayan banyak, sehingga untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung aja bahas di sini. Nah, kuis pertama kita mau coba buatlah data frame baru, tapi indeksnya dibuat dari 1, bukan 0 gitu. Jadi kalau misalnya ada expected value-nya, di sini kita start dari 1 sampai 4 gitu. Kan kalau biasa kita buat dia mulai start dari 0. Nah, sebenarnya caranya cukup gampang. Kita bisa langsung aja copy aja. Muncul captcha. Sebentar. Oke. Nah, kita bisa copy paste aja. Bahkan kalau kita by default, dia start dari 0. Nah, kalau kita buka ke reference API-nya, kita baca di sini ada salah satu di mana dia menerima parameternya itu adalah index. Nah, kalau kita baca index itu dia mirip-mirip kayak columns, di mana dia itu menerima array. By default dia akan menggunakan range index. Nah, jadi kita bisa panggil aja parameter index namanya. Kemudian kita bisa spesifikin di sini bahwa indeks yang kita pengen adalah dari list angka 1, 2, 3. Ketika kita run, loading dan oke. Nah, sekarang listnya udah berubah. Indeksnya udah berubah, sorry. Indeksnya kita start dari 1. Jadi kalau misalnya kita mau ngebuatnya itu nama kolomnya tertentu, nama indeksnya tertentu, kita bisa manipulasinya dari parameter namanya columns sama namanya indeks. Dan dia menerima parameter list dan kita bisa ganti apapun yang kita mau di sini. Nah, next kita sini udah belajar gimana cara buat data frame, tapi yang paling penting itu sebenarnya gimana cara kita baca file Excel maupun file CSV sehingga bisa kita manipulasi di Pandas gitu kan.